Salam berkah Kiai Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan pelajaran dasar-dasar pemasaran kita, Principle of Marketing kita. Yang kedua, filosofi kedua adalah tentang diferensiasi atau keunikan. Teman-teman, tanpa adanya kita menemukan keunikan, maka kita tidak akan bisa sukses besar di dalam sebuah bisnis. Karena keunikan itu yang menyebabkan orang tertarik, yang menyebabkan sebuah produk mempunyai manfaat lebih, mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi para pelanggannya untuk membeli dan membeli lagi. Tanpa adanya diferensiasi teman-teman, maka produk atau jasa kita hanya bersifat komoditas atau hanya bersifat seragam dengan yang lain. Namanya komoditas berarti tidak bisa menciptakan harga sendiri. Namanya komoditas berarti mengikuti harga pasar. Misalkan ketika Anda berbicara tentang komoditas ayam penyet, maka harganya sudah pasti dipatok di antara 15 sampai 20 ribu. Ketika harganya lebih dari itu, maka dianggap kemahalan karena komoditas, tidak ada keunikannya. Namun ketika kita menyebut ayam penyet Ria ya, dengan brand yang terkenal dan juga sudah buka di mana-mana termasuk di Singapura, maka tiba-tiba Anda maklum untuk membeli ayam penyet Ria seharga lebih dari 30.000 per porsi. Teman-teman sekalian, itulah diferensiasi. Bahwa diferensiasi itu bisa meningkatkan nilai manfaat produk baik secara fungsional maupun secara emosional, sehingga calon pembeli mau membayar lebih atas produk yang ditawarkan tersebut. Sama-sama ayam penyet tadi, misalkan kalau ayam penyet biasa 17.000, maka ketika orang beli di ayam penyet Ria harga 35.000 tidak ada masalah ya. Teman-teman semua, diferensiasi itu menjadi intinya dari marketing, berpasangan dengan positioning yang akan kita bicarakan lebih lanjut, dan berdampingan dengan targeting ya. Jadi diferensiasi itu atau pembeda itu akan menjadi kuat apabila itu sesuai dengan positioning atau janji kita kepada konsumen dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target market atau targeting. Teman-teman sekalian, ketika kita meluncurkan produk, kita bisa memilih apakah diferensiasi yang mau kita kembangkan itu bersifat dari kandungan fungsional produk atau konten. Misalkan kalau kita ngomong ayam penyet berarti adalah perbedaan di dalam bumbu ayamnya, jenis ayamnya, kemudian rasa ayamnya secara keseluruhan, toppingnya, lalapannya, sambelnya adalah merupakan konten differentiation atau diferensiasi yang bisa Anda kembangkan secara kandungan produk ya. Saya ulangi, apabila Anda ingin membentuk diferensiasi ya, Anda bisa memulai dari kandungan produk terlebih dahulu atau content differentiation. Yang kedua adalah ketika kandungan produk itu sudah terbatas, namanya rasa ayam penyet pasti ya mirip-mirip ya, enak yang nggak enak-enak banget ya. Asalkan di ayam kampung ya pasti enak ya. Apakah Anda menggunakan ayam kampung ataukah Anda menggunakan ayam broiler? Nah, yang kedua yang bisa Anda kembangkan ketika Anda sudah mentok di kandungan produk atau sudah mentok di rasa, material, bahan baku segala macam, Anda bisa kembangkan di konteks atau hantaran produknya.
konteks itu adalah penyajiannya, cara Anda menyajikan ayam itu. Misalkan ada yang menggunakan piring, ada yang menggunakan kardus, ada yang menggunakan paper cup, ada yang disuwir-suwir, ada yang digeprek, ada yang digebuk, ada yang dilindes, dan sebagainya. Itu adalah konteks differentiation atau keunikan berdasarkan penyajian produk. Anda bisa mengemasnya dalam menyajikannya dalam piring, menyajikannya dalam paper cup, menyajikannya mungkin di dalam satu batok kelapa, menyajikannya di nampan, atau bahkan seperti seafood, ada yang seafood tumpah itu disajikan kayak tumpah di meja saja. Nah, itu bisa. Ya, atau Anda menggunakan daun pisang, daun jati, dan lain-lain, itu adalah bagian dari penghantaran produk atau context differentiation. Nah, yang terakhir adalah ketika Anda tidak menemukan konteks differentiation, Anda bisa menggunakan infrastruktur differentiation. Infrastruktur differentiation itu contohnya adalah Anda membedakan membedakan produk Anda berdasarkan lokasi. Jadi lokasinya di tempat yang AC, ruangannya besar, parkirnya luas. Nah, itu menjadi keunikan dari infrastruktur. Kemudian keunikan infrastruktur tidak melulu mengenai tempat, bisa jadi mengenai cara memesannya. Ya, Anda menggunakan GoFood, termasuk GoFood dan GrabFood misalkan untuk order, termasuk adalah infrastruktur differentiation. Anda mungkin punya app sendiri, Anda mungkin punya penghantaran sendiri sehingga bisa free delivery, ya. Itu adalah juga merupakan infrastruktur differentiation. Anda punya manusia yang berkualitas, ya, pelayanan yang baik, ya. Itu adalah bagian dari infrastruktur differentiation. Terakhir, ketika kita berbicara mengenai produk, maka sebenarnya diferensiasi produk itu intinya adalah membuat orang tertarik untuk datang pada awalnya, dan yang kedua adalah setelah mereka tertarik datang karena mungkin lucunya dari pelayanan Anda dan infrastruktur Anda, kemudian dia mencoba produk Anda, maka dia akan ketagihan, ya, untuk balik, untuk menyicipi produk Anda lagi, untuk beli produk Anda lagi. Jadi diferensiasi itu akan mendorong orang untuk mencoba produk Anda pertama kalinya, dan setelah ketagihan dia akan mencoba lagi, beli dan beli lagi, akan terjadi repeat konsumen, repeat order lagi, sehingga membuat Anda menjadi produk yang sukses, produk yang digemari, dan produk yang terus dibeli karena mempunyai keunikan yang luar biasa, yang menyentuh bukan hanya panca indera dari konsumen, tapi juga menyentuh hatinya konsumen, bahkan menyentuh spiritualitasnya konsumen. Demikian ampuhnya diferensiasi. Pikirkan teman-teman, apa diferensiasi yang mau Anda kembangkan selanjutnya di dalam produk-produk Anda yang sudah Anda miliki saat ini, di dalam bisnis Anda yang sudah Anda miliki saat ini, baik berupa content differentiation atau kandungan fungsional dari produk tersebut, konteks differentiation yaitu hantaran penyajian dari produk tersebut, dan infrastruktur differentiation artinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan interior, eksterior, infrastruktur IT, infrastruktur service dan lain sebagainya, yang membuat orang terpesona dan Anda memiliki ciri khas di dalam produk Anda. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, Yai Marketing.